Baik, minasan konnichiwa. Di sini akan kita mulai ya belajar bahasa Jepang. Nah, di sini sebelum kita mulai belajar bahasa yang terlalu jauh, kita akan mengawali pelajaran yang pertama, yaitu kita akan mengenal beberapa macam huruf ya. Jadi huruf-huruf yang akan kita pelajari ada beberapa macam untuk bahasa Jepang. Yang pertama adalah huruf hiragana. Huruf hiragana seperti apa ya? Hiragana itu adalah huruf yang digunakan atau berfungsi untuk menuliskan kosakata. Jadi kosakata yang memang itu berasal dari negara Jepang itu sendiri. Misalkan nama-nama orang Jepang ataupun kosakata lain yang memang lahir dari budaya Jepang. Kemudian yang kedua adalah huruf katakana. Huruf katakana ya adalah huruf yang digunakan atau berfungsi untuk menuliskan kosakata yang berasal dari luar negara Jepang atau bahasa serapan bahasa asing. Di sini seperti misalkan nama-nama dari orang Indonesia atau nama orang dari orang Amerika, maka dia akan dituliskan pakai huruf katakana. Ataupun bahasa serapan yang memang berasal dari luar Jepang. Kemudian yang berikutnya adalah huruf kanji. Huruf kanji sendiri adalah huruf yang berasal dari Cina, yang dilahirkan atau ditulis ya diambil ya dari Cina, itulah huruf kanji. Kemudian berikutnya adalah furigana. Furigana sendiri adalah cara baca kanjinya. Jadi huruf kecil yang terletak di atas kanji, itu cara baca kanjinya itu adalah huruf furigana. Nah, selanjutnya adalah huruf romaji. Huruf romaji adalah huruf Latin. Huruf yang sering kita pakai itu namanya huruf romaji. Itu ya, jadi ada huruf hiragana, huruf katakana, kemudian huruf kanji, ada juga furigana dan romaji. Itu beberapa huruf yang akan kita pakai dalam belajar bahasa Jepang. Untuk selanjutnya di video ini kita akan mulai belajar tentang huruf hiragana. Huruf hiragana ada beberapa macam ya. Jadi kalau untuk tulisan Jepang itu hurufnya selalu digabungkan dengan huruf lainnya. Seperti misal K, maka dia langsung dijadikan satu huruf ya, huruf K, baik Ki, Ku, dan Ko. Untuk selanjutnya kita akan mulai dari huruf yang pertama, yaitu huruf vokalnya. Huruf vokal Jepang terdiri dari A, I, U, E, dan O. Oke, kita lihat huruf A yang pertama adalah seperti ini. Nah, untuk huruf A ada beberapa cara penulisan di sini ya. Jadi di sini ada step-stepnya ataupun urutan penulisannya. Yang pertama, jadi seperti ini. Kemudian coretan kedua dan ketiga. Jadi ada 3 coretan untuk huruf A ya. Jadi silakan teman-teman semuanya berlatih di buku yang sudah dipersiapkan untuk menulis huruf A. Kemudian selanjutnya adalah huruf I. Huruf I ini sedikit lebih mudah ya. Jadi huruf I cuma ada 2 coretan. Yang pertama adalah seperti ini. Oke, kita lihat untuk yang kedua. Nah, ada 2 coretan untuk huruf I. Huruf yang ketiga yaitu huruf U. Huruf U sendiri ada 2 coretan juga seperti ini. Kita lihat urutan yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, maka terbentuklah huruf U. Untuk selanjutnya yaitu huruf E. Huruf E ada 3 coretan. Yang pertama ya dari atas dulu. Kemudian yang kedua. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf O. Huruf O ini tingkat kesulitannya hampir mirip dengan huruf A. Jadi ada 3 coretan juga. Yang pertama adalah coretan mendatar seperti ini. Kemudian coretan dari atas ke bawah. Kemudian ada coretan kecil di atasnya lagi. Nah, itu tadi huruf O. Baik, kita akan lanjutkan di keluarga huruf yang kedua, yaitu keluarga huruf K. Jadi K, Ki, Ku, Ke, dan Ko. Baik, kita mulai dari huruf K. Jadi huruf K, urutan yang pertama adalah seperti ini. Ya, kemudian dilanjutkan urutan kedua dan ketiga. Jadi huruf K ada 3 coretan ya, bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk huruf berikutnya dari keluarga K, yaitu huruf berikutnya adalah huruf Ki. Huruf Ki ada beberapa cara penulisan ya. Jadi cara penulisan huruf Ki yang pertama adalah seperti ini ya. Jadi ada 3 coretan. Kita lihat.
1, ya, kemudian 2 dan 3. Namun untuk huruf Q ini ada cara penulisan yang lainnya, yaitu ada 4 coretan. Kita lihat yang pertama adalah seperti ini, yang kedua, kemudian 3, dan ini yang keempat, coretan yang keempat. Nah, di sini silakan teman-teman mau pakai yang manapun bisa, dan semuanya bisa dipakai ya. Oke, kita lanjutkan huruf berikutnya, yaitu huruf Q. Huruf Q sangat mudah, ini hanya ada 1 coretan saja. Nah, coretannya ada seperti ini, oke. Kemudian selanjutnya, ya, huruf Q jelas, kita lanjutkan ke huruf K. Huruf K sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu coretan yang pertama, kemudian coretan yang kedua dilanjutkan dengan coretan yang ketiga. Nah, inilah terbentuk huruf K. Kemudian berikutnya adalah huruf Ko. Huruf Ko sendiri ada 2 coretan. Coretan yang pertama, kemudian dilanjutkan di sini ya, coretan yang kedua dari atas kemudian bawahnya. Perlu saya ingatkan ya, bahwa penulisan huruf Jepang apapun itu biasanya atau cenderung dituliskan dari kiri atas ke kanan atas, kemudian dilanjutkan dengan kiri bawah ke kanan bawahnya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi huruf berikutnya di sini kita akan melanjutkan, yaitu huruf dari keluarga sa, si, su, se, dan so. Oke, kita mulai ya. Kita awali dari huruf sa dulu. Huruf sa ada 2 bentuk. Yang pertama seperti ini, dan cara penulisannya adalah ya, urutan yang pertama, kemudian kedua, dan ketiga. Dilanjutkan dengan bentuk yang kedua, yaitu 3 coretan. Yang pertama 1, kemudian 2. Nah, di sini langsung diambil, diputar begini. Baik, selanjutnya yaitu huruf yang kedua, yaitu huruf si. Dalam penulisan huruf romajinya atau huruf latinnya, si adalah S-H-I, ya, si. Kemudian hurufnya adalah seperti ini, huruf hiragananya adalah 1 coretan saja, mudah ya. Jadi seperti ini bentuknya. Oke, urutannya dari atas ke bawah ya. Oke, selanjutnya adalah huruf su. Huruf su sendiri ada 2 coretan. Kita lihat coretan yang pertama adalah mendatar, kemudian tarik dari atas. Ya, seperti ini, inilah huruf su. Selanjutnya adalah huruf C. Huruf C sendiri ada 4 atau 3 di sini ya, 3 coretan ya. Kita lihat coretan yang pertama mendatar dulu, kemudian yang vertikal, kemudian coretan yang ketiga seperti ini. Itulah huruf C. Selanjutnya kita akan lanjutkan, yaitu huruf so. Huruf so bentuknya ya ini lumayan agak susah, silakan diperhatikan. Urutannya adalah 1, 2, kemudian langsung dilanjutkan untuk coretan ke bawah. Itulah huruf so. Dan kita akan lanjutkan ke grup atau keluarga huruf berikutnya, yaitu keluarga ta. Di sini ada ta, kemudian di sini bukan ti ya, untuk huruf keluarga I-nya bukan ti tapi ci. Jadi ta, ci, kemudian su, t, s, u di sini su. Kemudian lanjutkan huruf t dan to. Oke, kita akan lihat ya seperti apa huruf ta. Huruf ta yang pertama adalah seperti ini urutannya, jadi 1, kemudian 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 coretan huruf ta. Selanjutnya yaitu huruf ci. Ta, kemudian ci. Ci di sini urutannya ya. Jadi yang pertama mendatarnya dulu. Ci di sini tulisannya untuk romajinya adalah CHI ya. Jadi ci, kemudian coretan yang kedua seperti ini. Nah, jadi ada 2 coretan untuk huruf ci. Hati-hati, sering teman-teman itu kebalik antara huruf sa dan huruf ci, karena berkebalikan, bentuknya hampir mirip. Kita akan lanjutkan huruf berikutnya, yaitu huruf su. Huruf su hanya ada 1 coretan. Ini mirip dengan huruf u, cuma tidak ada coretan yang di atasnya. Ya, hampir mirip. Ya, itu. Kemudian melanjutkan kita huruf T. Huruf T sendiri ada 1 coretan. Oke, kita lihat coretannya. Nah, itulah huruf T. Kemudian adalah huruf yang keluarga dari ta yang terakhir adalah huruf to. Huruf to sendiri ada 2 coretan. Yang pertama dari atas dulu, kemudian dilanjutkan yang ke bawah. Ya, kemudian
Sudah bisa ya. Kita akan lanjutkan huruf keluarga berikutnya yaitu huruf na. Na, kemudian ni, nu, ne, dan no. Huruf na sendiri ya, kita lihat coretan yang pertama, kemudian dilanjutkan coretan yang kedua, dan coretan yang ketiga, dilanjutkan keempat. Ada 4 coretan di sini untuk huruf na. Lanjutnya adalah huruf ni. Huruf ni sendiri ini lebih lebih mudah ya. Jadi kita lihat coretan pertama vertikal, kemudian dilanjutkan coretan yang kedua dan bawahnya. Itulah huruf ni. Kemudian kita lanjutkan huruf nu. Nah, huruf nu ini kesulitannya seperti huruf A ataupun O. Jadi sini 2 coretan, tapi harus hati-hati karena memang coretannya panjang. Jadi dari atas dulu. Kemudian coretan yang kedua seperti ini. Nah, bisa ya. Selanjutnya adalah huruf ne. Huruf ne bentuknya seperti ini. Jadi hati-hati ya. Kita lihat coretan pertama, kemudian coretan yang kedua. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan huruf berikutnya yaitu huruf no. Huruf no terdiri dari 1 coretan saja. Ya, jadi 1 coretan seperti ini bentuknya. Nah, oke. Sudah ya. Kita akan lanjutkan huruf berikutnya ya. Jadi itu tadi huruf no. Kemudian kita akan lanjutkan huruf berikutnya yaitu keluarga grup yang ke-6 ya. Keluarga dari huruf yang ke-6 yaitu keluarga h, hi. Nah, di sini hati-hati untuk hu itu enggak ada, tapi maknanya fu. Jadi fu, f u, fu. Kemudian hi ya. Ha, hi, fu, he, kemudian hu. Kita lihat huruf pertama itu h. Huruf h sendiri jadi akan mirip dengan huruf ho, cuma selisih 1 coretan saja. Kita lihat dulu yang huruf h. 1, kemudian 2 dan 3. Jadi ada 3 coretan ya. Selanjutnya yaitu huruf hi. Huruf hi sendiri ada 1 coretan. Ya, tapi lumayan panjang di sini, hati-hati. Oke, kita lanjutkan huruf berikutnya yaitu huruf fu. Nah, ini huruf fu ini akan lumayan agak susah juga. Kita lihat coretannya ada 1, 2, kemudian 3, 4. Ya, jadi ada 3, 4, ada 4 ya. 4 coretan, hati-hati di sini karena bentuknya lumayan agak sedikit susah ya. Kemudian berikutnya adalah huruf he. Huruf he ini mudah ya. Hanya 1 coretan saja. Baik, kita lanjutkan ke huruf berikutnya yaitu ho. Huruf ho sendiri ada mirip dengan huruf h. Bedanya cuma 1 coretan saja. Kita lihat ya, urutan yang pertama, yang kedua, ketiga, kemudian ini urutan yang keempat. Nah, seperti ini jadi mirip sekali huruf h. Bedanya cuma di sini di coretannya atas ya. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk huruf berikutnya yaitu keluarga dari ma, mi, mu, dan memo. Ma, mi, mu, memo. Kita lihat huruf yang pertama yaitu huruf ma, ada berapa coretan? Kita lihat yang pertama 1, kemudian 2. Nah, di sini ada 3 huruf ya, huruf 3 coretan di sini. Itu adalah huruf ma. Kemudian selanjutnya adalah huruf mi. Huruf mi sendiri ada, kita lihat coretan yang pertama, kemudian yang kedua. Jadi ada 2 coretan saja ya untuk huruf mi. Lanjutkan kita huruf yang ketiga yaitu huruf mu. Huruf mu ini lumayan juga agak susah kayak huruf a juga. Oke, kita lihat 1, kemudian 2, 3, ada 3 coretan. Berikutnya adalah huruf me. Huruf me ini mirip dengan huruf nu, hati-hati. Untuk huruf me sendiri itu tidak ada untuk ekor yang di bawahnya. Kita lihat 1, kemudian coretan yang kedua. Nah, di sini bedanya dengan huruf yang nu ya. Jadi tidak ada ekornya kalau untuk huruf me. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf mo. Huruf mo urutannya adalah 1, 2, kemudian ya 3. Ini ada 3 coretan. Itulah huruf untuk huruf dari huruf mo. Berikutnya adalah kita akan masuk ke huruf kita ke ya yo ya. Jadi kita ya sendiri ada nggak ada y, nggak ada y ya, jadi cuma ada ya, kemudian yu dan yo. Urutannya adalah seperti ini. Jadi huruf ya 1, 2,
2, kemudian 3. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf U. Huruf U sendiri bentuknya seperti ini. Ada 2 coretan, 1, 2. Nah, untuk berikutnya adalah Yo. Jadi Yo itu ada 2 coretan ya. Coretan yang pertama, kemudian dilanjutkan coretan yang kedua. Oke, kita lihat bahwasanya huruf Ya, Yu, dan Yo ini akan dimodifikasi atau disandingkan ya, di sini akan digabungkan dengan huruf-huruf yang lainnya. Jadi nanti ini akan bisa untuk digabungkan dengan huruf lain dan membentuk huruf baru. Sebagai contoh, huruf Ya ini bisa digabungkan dengan huruf Mi yang menjadi huruf baru yaitu Mia. Nanti kita lihat lagi ya seperti apa pembentukannya. Kita akan lanjutkan dulu huruf dasarnya. Setelah tadi Ya, Yu, Yo, maka kita akan lanjutkan dengan huruf Ra, Ri, Ru, ya, Re, dan Ro. Kita lihat untuk huruf Ra dulu. Jadi huruf Ra itu 1, kemudian 2. Ada 2 coretan di sini, Ra. Selanjutnya yaitu huruf Ri. Ri ada 2 coretan, 1, 2. Ri katakana dan Ri hiragana itu hampir mirip bentuknya. Huruf yang selanjutnya yaitu huruf Ru. Huruf Ru dan huruf Ro itu juga hampir sama. Yang membedakan adalah ekor di bawahnya. Kita lihat huruf Ru 1, ya 1 coretan saja, cuman ini agak panjang ya. Kemudian berikutnya adalah Re. Nah, Re ini mirip Ne juga ya, maka perlu hati-hati di sini. Re. Re urutannya adalah 1, kemudian 2. Oke, kita lihat huruf berikutnya yaitu huruf Ro. Sama kayak huruf Ru ya, cuman bedanya ada di ekor bawahnya. Kita lihat 1 ya, jadi 1 coretan saja di sini. Oke, itulah huruf Ra, Ri, Ru, Re, dan Ro. Untuk selanjutnya ya, kita akan masuk ke huruf berikutnya yaitu Wa, Wo, dan Jadi setelah ini 3 ini huruf ini selesai, maka huruf dasarnya selesai. Kita lihat dulu huruf Wa. Huruf Wa urutannya 1, kemudian 2 ya, jadi ada 2 coretan ya. Ini yang mirip saya sampaikan tadi, huruf mirip dengan Re maupun dengan Ne cara penulisannya. Berikutnya adalah huruf Wo. Nah, Wo ini akan sangat sering dipakai nanti kalau teman-teman masuk bab ya, karena ini akan menjadi salah satu partikel yang sering dipakai. Urutannya adalah 1, mendatar dulu, 2, kemudian 3. Dan yang terakhir dari huruf dasar adalah huruf Eng. Huruf Eng sendiri bisa dibaca N atau Eng ya di sini. Urutannya yaitu 1 langsung ditarik ke atas bisa ya, ataupun dari diambil tengah. Jadi inilah huruf Eng. Demikian tadi itu untuk huruf-huruf dasarnya ya. Jadi huruf dasar kita selesai untuk huruf dasar dari hiragana. Akan tetapi untuk huruf-huruf dasar ini masih ada modifikasi dengan huruf-huruf yang lain. Yang pertama, modifikasi yang pertama adalah modifikasi dengan yang itu disebutnya teng-teng dan maruteng. Apa itu teng-teng? Teng-teng adalah titik 2 atau seperti tanda kutip itu, jadi ada coretan 2 di atas, bentuknya seperti ini, itu namanya teng-teng. Kemudian untuk bentuknya yang melingkar atau bentuknya lingkaran itu disebutnya maruteng. Ini diletakkan di atas huruf, ya, di atas huruf. Kita akan lihat huruf apa saja ya yang bisa dikolaborasikan atau dimodifikasi dengan huruf teng-teng dan maruteng. Kita lihat yang pertama yaitu keluarga dari K, Ki, Ku, Keko ya di sini. Baik, kita lihat mulai dari huruf K. K yang ada di tambahan teng-tengnya di atas, maka dia akan membentuk huruf baru menjadi Ga. Kemudian Gi, ya di sini Ki. Dalam artian Ki yang di teng-teng di sini akan membentuk huruf baru menjadi Gi. Kemudian Ku di teng-teng menjadi Gu. Dilanjutkan dengan K yang di teng-teng akan menjadi G, dan Ko yang di teng-teng akan menjadi Go. Oke, jelas ya. Jadi silahkan ditulis lagi. Kita lanjutkan ya, keluarga yang kedua yaitu keluarga dari Sa, Si, Su, Se, dan So. Ini ketika di teng-teng kita lihat akan menjadi seperti apa, yaitu Sa. Ketika ada teng-tengnya atas, dia menjadi huruf baru yaitu Za. Kemudian Si yang ada teng-tengnya itu akan menjadi huruf baru yaitu Ji. Kemudian Su mendapatkan teng-teng, dia akan menjadi Zu. Se mendapatkan teng-teng akan menjadi Z. Dan untuk So ketika dia
zo. Jadi sa, si, su, se, so ada modifikasi teng-teng menjadi za, ji, zu, ze, dan zo. Selanjutnya yaitu huruf keluarga dari ta, maka menjadi ta, ci, su, teto. Di sini akan berubah ya, akan berubah menjadi huruf baru ketika pun ada penambahan modifikasi teng-teng di sini. Yang pertama ta di teng-teng akan menjadi da, kemudian ci di sini akan di teng-teng akan menjadi ji, kemudian ya lanjutnya adalah su di teng-teng akan menjadi zu, kemudian se, maaf di sini t di teng-teng akan menjadi d, dan to di teng-teng akan menjadi do. Jadi menjadi da, ji, zu, de, do. Perlu lihat ya, jadi antara yang keluarga sa maupun keluarga ta ini, yaitu keluarga si di teng-teng dan ci di teng-teng, dia akan sama-sama berubah menjadi ji. Akan tetapi yang sering dipakai yaitu yang si di teng-teng ya. Jadi si yang di teng-teng itu akan sangat sering dipakai. Kemudian juga sama kayak yang huruf berikutnya yaitu antara su dan su. Itu ketika di teng-teng sama-sama menjadi zu. Namun yang sering dipakai adalah yang su di teng-teng, walaupun ada pemakaian juga untuk zu seperti kata zukemas ya. Itu juga dipakai. Baik, kita akan melanjutkan yaitu modifikasi di keluarga huruf berikutnya yaitu ha, hi, fu, he, ho. Di sini ha di teng-teng itu akan menjadi ba, hi di teng-teng akan menjadi bi, fu di teng-teng akan menjadi bu, kemudian he di teng-teng akan menjadi be, kemudian ho di teng-teng akan menjadi bo. Jadi menjadi ba, bi, bu, be, bo. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa modifikasi dari huruf ini ada namanya teng-teng dan kemudian juga maruteng. Maruteng hanya dipakai di keluarga ha, hi, fu, he, ho saja ya. Kita lihat akan menjadi huruf apa ketika ha di teng-teng, maaf di sini maruteng ditambahkan maruteng di atas akan menjadi pa. Hi dikasih tanda maruteng akan menjadi pi. Kemudian fu di teng-teng akan dikasih tanda maruteng akan menjadi pu. He ditambah huruf maruteng akan menjadi p, dan ho ditambah maruteng akan menjadi po. Nah itu tadi ya modifikasi yang pertama yaitu modifikasi antara teng-teng dan maruteng. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi pembahasan hiragana masih ada step berikutnya yaitu setelah tadi huruf dasar selesai kemudian dilanjutkan dengan modifikasi teng-teng dan maruteng. Kita akan lanjutkan yaitu modifikasi huruf berikutnya yaitu modifikasi huruf memakai huruf ya, yu dan yo ya. Di sini ada huruf ya, yu, yo yang akan di sini akan didekatkan dengan huruf dasar yang lainnya. Tapi huruf ya, yu, yo nya ini akan dijadikan ukuran yang lebih kecil dan ditaruh di belakangnya. Maka nanti jadi ini akan menjadi huruf baru lagi ya. Setelah tadi teng-teng maruteng ini akan membentuk huruf baru lagi. Kemudian juga huruf apa saja ya yang bisa dijajarkan di sini ya, bisa didekatkan atau digabungkan dengan huruf ya, yu, yo, yaitu huruf-huruf yang mempunyai akhiran vokal i. Kita lihat contoh yang pertama yaitu huruf dari keluarga kaki kukeko, maka dia yang punya keterangan atau punya akhiran i adalah huruf ki. Maka huruf ki kemudian di sisi belakangnya ada huruf ya kecil di sini ya, ditaruh dijajarkan seperti ini. Dia akan membentuk huruf baru yaitu kia. Kemudian disandingkan dengan huruf yu menjadi q, kemudian disandingkan dengan huruf yo menjadi kyo. Jadi kia, q, kyo. Itu adalah huruf baru lagi ya. Jadi memunculkan atau melahirkan huruf baru lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu keluarga dari sa, si, su, se, so, maka yaitu si. Si ketika ada digabungkan dengan huruf ya kecil menjadi sa, jadi SHA di sini ya. Kemudian disandingkan dengan huruf yu menjadi su, SHU. Kemudian berikutnya yaitu digabungkan dengan huruf yu menjadi SHO atau so. So. Ya, berikutnya adalah huruf dari keluarga ta. Ta yang bervokal i adalah ci. Maka ci yang pertama kita gabungkan dengan ya maka menjadi ca. Ca ya, CHA. Kemudian dilanjutkan dengan huruf berikutnya yaitu
huruf U ya di sini, maka menjadi cu atau CHU. Kemudian selanjutnya yaitu digabungkan dengan huruf yo, maka menjadi CHO atau co. Selanjutnya yaitu keluarga dari na. Keluarga na yang bervokal i adalah ni, maka digabungkan dengan ya kecil menjadi nya, gabungkan dengan yu kecil menjadi nyu, kemudian digabungkan dengan yu kecil menjadi nyo. Jadi nya ya di sini nya, nyu, nyo. Kemudian selanjutnya yaitu keluarga dari ha. Ha di sini vokal i-nya adalah hi. Hi digabungkan dengan ya kecil menjadi hia, digabungkan dengan yu kecil di sini menjadi hiu, gabungkan dengan yu kecil menjadi hiu, hia, hiu, hiu. Jadi tulisannya HYA, HZU, kemudian HZO. Oke, kita lanjutkan lagi yaitu keluarga dari mi. Keluarga mi di sini ya, mami, mume, mu, maka vokal i-nya mi, maka jadi dengan huruf ya menjadi mia, huruf yu menjadi miu, digabungkan dengan huruf yu menjadi mio, mia, miu, mio. Selanjutnya yaitu dari keluarga ri. Ya, rari, rurero. Ri di sini kita gabungkan dengan ya kecil menjadi ria, yu kecil menjadi riu, kemudian gabungkan dengan yu kecil menjadi rio, ria, riu, rio. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada dua modifikasi sekarang. Tadi kita sudah belajar ya modifikasi antara teng-teng dengan maluteng. Maka dari keluarga teng-teng dan maluteng ini pun digabungkan lagi, dimodifikasi lagi. Setelah tadi ada keluarga ga, maka ini vokal i-nya adalah gi, dikasihkan ya kecil di sini menjadi gia, dikasih yu kecil menjadi giu, kemudian dikasih yu kecil menjadi giu, gia, giu, giu. Untuk selanjutnya yaitu keluarga dari ji, ya karena tadi huruf sa yang sudah diteng-teng dari zaji, keluarga zaji, zu, ze, zo. Kita lihat huruf vokal i-nya adalah ji, dia ada tambahan teng-teng, kemudian ada ya kecil maka menjadi ja, ada tambahan yu kecil menjadi ju, dan tambahan yu kecil menjadi jo, ja, ju, jo. Oke, selanjutnya yaitu keluarga dari ha. Ha yang diteng-teng ya itu adalah ba, kemudian vokal i-nya adalah bi. Bi ada tambahan ya kecil menjadi bia, ada tambahan yu kecil menjadi biu, kemudian tambahan yu kecil menjadi bio, bia, biu, bio. Oke, yang terakhir ya ini yaitu dari pa. Jadi ada ha, kemudian dapat maluteng menjadi pa, kemudian dikasih ya, yu, yo. Di sini vokal i-nya adalah pi, maka pi di sini tambahannya kecil menjadi pia, ada tambahan yu kecil menjadi piu, dan ada tambahan yu kecil menjadi pio. Jadi pia, piu, pio. Baik, untuk huruf hiragana kita sudah selesai ya. Jadi itu tadi semuanya dari A sampai pio ini. Silahkan ditulis sebanyak mungkin dan sesering mungkin untuk mudah kita membacanya nantinya dan mudah untuk mengingatnya dalam penerapan kosakata